Shalom, Yesus Tuhan. Perkenalkan saudara, nama saya Yudi Kristianto, saya dari Kampus Awakening Indonesia. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton rangkaian video ini saudara, dari video yang pertama sampai video yang keempat ini saudara, tentang 8 nilai pergerakan. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melihat, dan yang belum melihat saudara silahkan cek video di channel ini saudara, di channel Fire Generation Indonesia saudara. Kenapa kita harus lihat dari awal saudara? Karena bila kita melihatnya cuman video ini aja saudara, nanti saudara akan kurang mengerti, atau mungkin saudara akan ketinggalan nilai-nilai pergerakan yang lain saudara. Jadi pastikan saudara lihat lagi saudara dari awal, dari passionate, compassion, sacrifice saudara, dan silahkan kita semua sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama belajar untuk kita menghidupi nilai itu saudara. Karena yang kita rindukan saudara itu bukan hanya kita belajar, tapi kita juga melakukan itu saudara. Tapi kita juga 8 nilai pergerakan ini kita hidupi ya. Seperti itu saudara. Dan hari ini kita mau bahas satu nilai pergerakan saudara, yaitu komitmen saudara. Komitmen saudara, dan kita belajar tentang bagaimana kita harus berkomitmen untuk ikut Tuhan, bagaimana kita harus berkomitmen untuk kita ini hidup saudara di dalam pergerakannya Tuhan saudara. Dan kita mau buka saudara Alkitab kita mau baca di Imamat 6 ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan ya saudara. Ini Imamat 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Jadi cukup panjang saudara, tapi nggak apa-apa. Kita mau bacakan. Judulnya korban bakaran. Ayat 8, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutupi auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Ayat 12 saudara, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah dan janganlah dibiarkan padam. Jadi saudara, kalau kemarin saudara di video sebelumnya bersama Mas Yuyu saudara, kita belajar tentang sacrifice, tentang korban saudara. Bagaimana kita harus mempersembahkan korban buat Tuhan. Kita kan selalu punya tagline saudara ya, no sacrifice, no fire saudara. Tidak ada korban, maka tidak ada apinya saudara. Begitu juga ketika kita hari ini melayani generasi, ketika kita hari ini melayani sekolah kita, melayani kampus kita saudara. Ketika tidak ada korban dari hidup kita, maka tidak akan ada api yang Tuhan beri buat sekolah kita saudara. Dan itulah nilai-nilai yang selalu kita pegang sampai hari ini saudara. Makanya kenapa kita selalu rindu untuk kita doa kampus, untuk kita rindu doa sekolah, untuk kita itu rindu mementori satu anak demi satu anak saudara. Itu menjadikan hal itu sebagai korban saudara, sebagai korban yang kita berikan untuk Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan pujian buat Tuhan di sekolah kita saudara, itu sebagai korban kita buat Tuhan, gitu, sebagai korban kita buat Tuhan. Dan hari ini saudara, kita mau naik satu level gitu, naik satu level, yaitu berkomitmen saudara. Karena gini saudara, jadi ketika kemarin kita belajar tentang sacrifice saudara, ternyata yang Tuhan mau saudara, yang Tuhan mau korban persembahan itu nggak cuma sekali saudara ya. Korban persembahan, ketika kita memberikan korban persembahan itu nggak boleh cuma satu kali ya. Bayangkan saudara, ketika di ayat ini kita belajar saudara ya, imam-imam itu harus memberikan korban bakaran itu setiap hari saudara. Karena apa saudara? Korban yang diberikan malam hari ini saudara, besok pagi sudah menjadi abu saudara ya. Jadi korban hari ini saudara ya cukup untuk hari ini gitu loh.
korban yang kita berikan untuk Tuhan di hari ini, saudara, besok akan jadi abu, saudara. Dan kita perlu memberi korban yang baru, saudara. Dan ketika kita tidak memberi korban yang baru, saudara, maka korban yang lama itu cuma jadi abu, saudara. Abu itu kan sisa, saudara. Jadi sisa pembakaran, saudara. Jadi abu yang tidak dibuang itu, saudara, itu bahkan akan mengotori persembahan yang baru, saudara, korban yang baru. Jadi kita diajari Tuhan, saudara. Kita diajari Tuhan untuk memberikan korban itu setiap hari, untuk memberikan korban itu setiap hari. Dan kita harus belajar dari imam-imam di bangsa Israel ini, saudara, bagaimana mereka mempersembahkan korban itu setiap hari. Mereka mempersembahkan korban itu, saudara, setiap pagi hari. Mereka mengganti kayunya, saudara. Agar apa, saudara? Agar api Tuhan di dalam kemah suci pada waktu itu terus menyala, agar api Tuhan untuk bangsa Israel terus menyala, saudara. Dan kita ulangi, saudara, baca di ayat yang ke-12 ini, saudara, ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan. Jadi, saudara, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah dan mengatur korban bakarannya, saudara. Jadi seperti ini, saudara, kita selalu diajari untuk selalu memberikan korban demi korban yang baru buat Tuhan. Apa yang hari-hari ini, saudara, sudah saudara berikan buat Tuhan? Mari cek lagi hidup kita pribadi, saudara. Ya. Apa yang sudah engkau berikan sama Tuhan hari ini, saudara, ya? Karena begini, saudara, kita harus belajar untuk berikan korban itu yang baru, gitu loh, saudara. Yang baru. Nah, ketika kemarin, saudara, kita sudah mengorbankan waktu kita, mungkin, saudara, untuk kita doa sekolah, untuk kita doa kampus, untuk kita itu mentoris, saudara. Kira-kira next step-nya apa? Apa yang Tuhan mau untuk aku korbankan hari ini? Apa yang kau mau untuk aku berikan kepadamu hari ini, saudara? Dan kita selalu belajar, saudara. Kita selalu belajar jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti memberi korban buat Tuhan. Karena apa, saudara? Ketika engkau berhenti memberi korban buat Tuhan, maka api Tuhan akan berhenti, gitu loh. Maka apinya Tuhan itu akan berhenti menyala, saudara. Kita nggak mau itu, kan, saudara. Kita pengen komunitas kita itu penuh dengan apinya Tuhan. Kita mau, saudara, supaya sekolah kita itu selalu penuh dengan kasihnya Tuhan, dengan apinya Tuhan, saudara. Kita pengen supaya bangsa kita ini, saudara, ada api Tuhan di dalamnya. Jadi kita selalu diajarkan seperti imam-imam ini, saudara, ya, berkomitmen setiap hari, saudara, mereka memberikan korban. Setiap hari mereka membuang abu itu, saudara, membuang abu korban bakaran itu, saudara, dan mereka ganti dengan korban yang baru. Seperti itu setiap hari, saudara, setiap hari, saudara, sampai Tuhan disenangkan, saudara. Tuhan disenangkan oleh perbuatan imam-imam ini, saudara, dan bangsa Israel itu selalu menyenangkan hati Tuhan lewat korban mereka. Dan hari ini, saudara, ya, kita rindu, gitu loh. Kita rindu untuk kita ini punya komitmen, gitu loh. Untuk kita ini punya komitmen menjaga apinya Tuhan. Seperti imam-imam ini menjaga apinya Tuhan. Jangan sampai, bahkan sedikit redup pun jangan sampai, saudara. Tapi kita mau ajari hidup kita sendiri, saudara. Kita mau challenge hidup kita sendiri. Jangan sampai api Tuhan dalam komunitas kita itu redam. Jangan sampai padam, saudara, ya. Jangan sampai api itu padam, tapi biarlah itu tetap terus menyala dan terus menyala. Makanya setiap hari, saudara cek, gitu kan. Saudara cek hari ini sudah korbankan apa buat Tuhan. Dan besok saudara cek lagi, saudara, hari ini apa yang sudah aku beri buat Tuhan. Apa yang sudah komunitasku beri buat Tuhan. Apa yang sudah sekolahku beri buat Tuhan. Dan hari-hari ini, saudara, ketika ada pandemi seperti ini, saudara, ini kan sudah masuk ke hampir 1 tahun lah, saudara, pandemi ini, kan, saudara. Dan kira-kira ketika pandemi, saudara, sekalipun kita di rumah aja, sudahkah engkau memberi korban buat Tuhan? Sekalipun di rumah aja, saudara, sudahkah saudara memberi korban buat Tuhan? Nah, jangan sampai, saudara, jangan sampai pandemi, jangan sampai hal-hal
duniawi ya, hal yang terjadi saudara, itu menghalangi kita untuk memberikan korban yang baru saudara. Jadi sekalipun kita di rumah aja, saudara bisa doa sekolah lewat Zoom, mungkin saudara bisa doa sekolah lewat Google Meet, dan jangan pernah menghalangi saudara untuk saudara berikan korban yang baru buat Tuhan saudara. Dan sampai kapan saudara? Sampai kapan kita harus berikan korban demi korban yang baru itu saudara? Ya, sampai Tuhan bilang selesai saudara ya. Sampai bangsa Israel itu sampai ke tanah Kanaan, sampai Indonesia yang baru itu terjadi saudara ya. Saudara berikan korban demi korban sampai Tuhan pulihkan sekolahmu saudara, sampai Tuhan pulihkan teman-temanmu yang masih hidup di luar kebenaran, sampai Tuhan pulihkan hidup orang-orang di sekelilingmu saudara ya. Karena apa saudara? Karena api dalam hidupmu itu saudara, api yang dalam hidupmu itu terus menyala sehingga orang lain melihat itu saudara ya. Saya rindu saudara, saya rindu ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani generasi ini saudara, kita nggak cuma sekedar melayani dengan kekuatan kita saudara, tapi pastikan kita melayani dengan apinya Tuhan, kita melayani dengan kekuatannya Tuhan, kita melayani dengan apinya Tuhan saudara, karena kita rindu saudara, karena kita rindu orang-orang di luar sana juga disentuh oleh apinya Tuhan yang memurnikan itu saudara ya. Jadi pastikan saudara, pastikan setiap hari hidup kita itu penuh dengan apinya Tuhan ya. Setiap hari hidup kita ini dipenuhi dengan apinya Tuhan, dengan belas kasihannya Tuhan. Menjaga belas kasihan itu tetap di hati kita, menjaga passion itu tetap di hati kita saudara ya. Setiap hari demi setiap hari saudara, sampai engkau melihat sekolahmu dipulihkan Tuhan, sampai engkau selesai dengan panggilan Tuhan ini saudara ya. Kita rindu ya buat jaga ya saudara, jaga komitmen apa yang sudah api Tuhan yang sudah menyala dalam hidup kita ini saudara, untuk terus menyala. Mungkin komitmen itu belajar juga tentang ketika engkau bertobat saudara, bagaimana engkau mempertahankan pertobatan itu saudara. Jadi ketika saudara bertobat pertama kali saudara boleh cek itu kan. Ketika pertama kali bertobat saudara, apa yang saudara rasakan? Pasti engkau sangat mengasihi Tuhan kan saudara. Engkau sangat mengasihi Tuhan dan sangat-sangat mengasihi Tuhan. Rasanya seperti setiap hari itu ingin bertemu Tuhan gitu loh saudara. Dan seharusnya semakin hari api itu boleh semakin besar gitu loh. Cintamu akan Tuhan itu semakin besar. Kasihmu akan jiwa-jiwa itu semakin besar setelah engkau bertobat saudara. Seringkali anak-anak Tuhan justru semakin hari semakin ikut Tuhan itu apinya semakin redup gitu kan. Nah, kasih mula-mulanya semakin redup gitu loh saudara. Nah, makanya kita harus belajar saudara, ingat dulu gitu kan. Pertama kali engkau mengenal Tuhan, gimana sih rasanya dulu gitu kan. Dan pastikan kasih itu bertumbuh. Kalau dulu saya berikan waktu saya setengah jam buat Tuhan, ya hari ini seharusnya lebih gitu kan. Seharusnya lebih waktu itu buat Tuhan ya. Kalau dulu saudara beri waktu mentoring 2-3 anak, ya hari-hari ini saudara beri waktu yang lebih gitu loh. Dan terus saudara, saya mau mengajak teman-teman semua untuk satu hati, kita mau gandeng tangan saudara. Sampai apa saudara? Sampai kapan kita harus berkomitmen? Sampai sekolahmu dipulihkan Tuhan ya. Sampai hidup teman-temanmu dipulihkan Tuhan. Dan sebelum itu terjadi saudara, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti memberikan korban ya. Saudara dan saya itu adalah imam-imamnya Tuhan di generasi ini. Saudara dan saya itu adalah imam-imam yang dipilih Tuhan untuk memberikan korban bagi generasi ini ya. Saya rindu saudara, kita melayani Tuhan nggak cuma sekedar melayani, saya rindu untuk hidup kita penuh dengan apinya Tuhan. Sampai sekolahmu itu dibakar dengan cintanya Tuhan, bukan dibakar dengan api korek ya saudara, tapi dibakar dengan api cintanya Tuhan saudara, yang memurnikan, yang penuh dengan belas kasihan itu saudara ya. Jadi teman-teman, mari kita berkomitmen bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama punya komitmen bersama saudara, untuk kita lihat generasi ini dipulihkan Tuhan ya. Saya bersyukur buat teman-teman yang sudah ikuti video ini.
saya rindu video ini bukan cuma didengarkan saja, tapi kita mau sama-sama hidupi, kita mau sama-sama lakukan firman Tuhan, kita mau sama-sama miliki api Tuhan sampai akhir nanti, sampai kita dipanggil Tuhan. Api Tuhan itu tetap ada di hati kita, di hidup kita masing-masing. Oke saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat hari ini Tuhan, ketika kami boleh belajar tentang komitmen ini Tuhan. Jadi kami Tuhan, jadi imam-imam Tuhan yang memberikan korban bakaran setiap hari Tuhan, yang memberikan persembahan buat Engkau setiap hari Tuhan, untuk Engkau dan untuk generasi ini Tuhan, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ajari setiap hati untuk anak-anak yang mendengar ini Tuhan, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pastikan ada kerinduan untuk kami punya komitmen itu di hati kami Tuhan. Kami berdoa biarlah api-Mu itu semakin hari semakin besar Tuhan, dan tidak semakin padam. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang berkati Tuhan setiap anak-anak di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa yang mungkin mereka belum mengenal kasih-Mu Tuhan, yang rindu Bapa, mereka belum mengenal kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Yang rindu Tuhan, anak-anak yang belum pernah Kau sentuh dengan kasih-Mu Bapa, yang rindu sentuh mereka Bapa dan pulihkan hidup mereka Bapa, karena kami pengen lihat Tuhan bangsa ini dipulihkan Tuhan, karena kami pengen lihat Bapa bangsa ini mengenal siapa Yesus itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, yang bersyukur yang berkati teman-teman semuanya, dan Kau selalu menjaga hidup mereka Tuhan, Kau selalu menjaga api dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, yang bersyukur dan yang berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, jangan berhenti di video ini ya, tapi pastikan teman-teman mengikuti video-video berikutnya, karena ini masih nilai yang keempat, masih ada 4 nilai pergerakan lagi, dan nanti masih ada 1 video lagi penutupan saudara. Pastikan saudara mengikuti rangkaian video ini sampai akhir, dan kita mau sama-sama berjuang buat generasi ini. Terima kasih saudara, salam Yesus Tuhan.